Yo, WhatsApp yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Rahmat Iswanto dari Prodi Pendidikan Fisika 2021 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas UAS Pancasila. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul menghargai satu sama lain, yang dimana itu ialah bentuk pengamalan kita terhadap sila kedua Pancasila. Pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari selayaknya diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia di kehidupan, baik di kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Pancasila adalah dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Nilai kemanusiaan tersebut berhasil dirumuskan menjadi 10 butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua, yakni yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi suatu adanya kebenaran agar terjadilah kehidupan yang adil dan pokoknya adil. Selanjutnya, 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu pengamalan Pancasila sila kedua, yakni tentang saling menghargai satu sama lain. Pentingnya sikap saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain akan saya jelaskan berikut ini. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Namun, dalam melakukan kegiatan sosial atau di tempat kerja, sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan menimbulkan perselisihan. Hal ini tentu tidak nyaman. Kita yang seharusnya bersatu untuk memajukan suatu perusahaan misalnya, namun karena perbedaan pendapat, sehingga komunikasi pun menjadi tidak lancar. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus menghindari hal-hal seperti itu.
Solusi yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan menghargai pendapat orang lain itu adalah suatu kewajiban. Berikut saya akan menuturkan beberapa hal menghargai orang lain. Menghargai orang lain bukanlah suatu hal yang menunjukkan suatu kelemahan. Kita merasa lemah dan kalah jika menghargai orang lain. Itu adalah anggapan yang sangat salah. Karena apa? Ketika kita saling menghargai, seumpama kita menghargai pendapat orang lain, maka orang lain pun akan menghargai pendapat dari kita. Nah, itulah yang akan tidak akan terjadinya perselisihan. Maka menghargai satu sama lain itu sangatlah penting. Yang kedua, menjadi lebih matang dengan bersikap saling menghormati. Tentu kita akan menghindari untuk menjaga ucapan kita, karena dari sinilah yang paling sering terjadi perselisihan. Maka lisan itu harus dijaga karena agar tidak memancing emosi teman kita atau orang lain. Yang ketiga, orang lain akan menghormati. Nah, ini bisa disebut hukum keterbalikan, di mana kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Percaya dengan anggapan itu. Yang keempat, komunikasi dan kerjasama akan terbangun. Nah, jika kita saling menghargai satu sama lain, kita misalnya di suatu kelompok menghargai satu sama lain, kita akan menjalin suatu yang namanya keakraban. Dan di mana suatu kumpulan tersebut memiliki tujuan yang sama, maka tentunya suatu keakraban itu akan menunjukkan kita ke jalan di mana kita dapat menuju tujuan bersama dengan cara bersama, bekerja keras bersama, begitu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.